sekali, tidak hanya beberapa industri di manufaktur, tapi memang bisa juga non manufaktur, nanti bisa juga dikembangkan di industri pertambangan. Baik, terima kasih Pak Asrol atas pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Namun kita simpan dulu untuk pertanyaan bagi para peserta webinar. Kita akan lanjut untuk materi yang kedua. Namun di sini saya akan membacakan sedikit ya CV dari pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Ana Agung Murah Perwira Redi, PhD CSCA, di mana beliau ini banyak sekali risetnya, kemudian juga memiliki beberapa usaha. Nah, beliau adalah dosen Teknik Industri Universitas Bina Nusantara. Saya bertemu atau berkenalan dengan beliau waktu itu beliau di Universitas Pertamina. Kemudian beliau Direktur Center of Innovation for Logistik dan Supply Chain atau CILOX ya. Jadi memang ini program beliau ini sangat luar biasa juga. Jadi setiap akhir weekend beliau mempunyai program yang mana ini menyatukan dari Sabang sampai Merauke juga, baik itu praktisi, akademisi maupun teman-teman di kalangan UMKM. Selanjutnya juga beliau CEO founder Mangsi Grill and Coffee. Jadi memang beliau sepertinya pencinta kopi juga ini Pak Perwira ini ya. Nah, dan latar belakang pendidikan beliau S1 di ITS, kemudian S2 dan S3 di National Taiwan University of Science dan Teknologi. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi ini adalah berkelanjutan dari supply chain management yang sudah disampaikan oleh Pak Asrol. Untuk Pak Wira kami persilahkan, jadi waktunya 45 menit, kemudian nanti baru kita lanjutkan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi atas introduction-nya ya, luar biasa sekali ya, saya tersanjung dengan hal ini. Mungkin sebelum saya memulai presentasi ini, saya mengucapkan terima kasih dulu yang terhormat Bapak Kris Adi Nugraha, begitu ya. Kemudian tadi sambutannya juga dari Bu Fani gitu ya, terima kasih banyak. Terus ada ya tentu Bu Dewi perkenalannya tadi, terus juga ada host tadi ya, Mas Antonius ya. Ini kali pertama nih saya ada event sama Politeknik Sinar Mas Braukol ya. Jadi saya benar-benar merasa terhormat untuk bisa diberikan kesempatan untuk sharing lah gitu ya intinya di hari ini. Nah, tapi sebelum saya buka nih, supaya agak-agak santai gitu ya suasananya. Jadi saya memang kalau presentasi sharing-sharing itu lebih suka yang tidak terlalu formal supaya diskusinya nanti lebih fluent gitu ya. Saya mau buka pakai pantun dulu, boleh ya Bu Dewi ya? Oke, ya. Ada timur, ada selatan, ada barat, dan ada juga utara. Selamat pagi saya ucapkan untuk audiens dan teman-teman semua. Ya, maaf ya pantunnya agak singkat, jadi karena buatnya jam. Ini juga nyontek dari internet. Jadi ya gitu pantunnya. Jadi tadi ya betul sekali yang diperkenalkan Bu Dewi. Saya memang kenalan sama Bu Dewi udah agak lama gitu ya. Kemudian saat ini saya di BINUS sebagai lecturer gitu. Nah kebetulan juga memang kalau supply chain saya masih terus belajar gitu ya. Nah green supply chain ini juga adalah hal baru yang sedang saya explore seperti yang tadi dijelaskan sama Mas Asrol. Kita ada penelitian bersama soal sustainable supply chain di mana di dalamnya ada terkait green supply chain juga, ya, bagian dari sustainable supply chain. Nah, mengapa saya kembalikan ke ini ceritanya kalau dari tadi Mas Asrol sudah bawa ke ranah implementasinya di research dan penelitian begitu ya, hitung-hitungannya sudah diberikan secara detail. Kok saya malah balik ke introduction lagi itu green supply chain gitu ya? Mungkin teman-teman bertanya. Jadi at the end of this presentation harapan saya sih begini, karena saya mendapat informasi bahwa audiensnya ini beragam gitu hari ini dan cukup banyak saya lihat ya. Ini luar biasa penyelenggaranya, terima kasih. Ada dari praktisi, ada dari
akademisi begitu ya, ada dari mahasiswa juga yang join. Jadi harapan saya ketika saya kembalikan topik ini dari broader view, dari introduction-nya, jadi kita akan melihat green supply chain itu dari perspektif yang lebih luas, sedemikian hingga harapan saya setelah presentasi ini nanti akan ada kolaborasi-kolaborasi gitu ya dari praktisi gitu melihat oh kayaknya bidang saya pas di ini nih. Kalau tadi kan mungkin secara umum dihitung kinerja supply chain-nya. Kalau misalkan saya lebih tepat di procurement-nya saja. Nah, ada itu green procurement. Atau saya lebih pas di distribusinya saja, di logistiknya saja, ya ada juga bagian yang membahas green logistics gitu ya. Harapannya ini bisa memberikan bentuk umum sehingga teman-teman nanti yang ada di berbagai macam sektor gitu ya, bagi yang di industri berbagai sektor, kemudian yang mahasiswa juga yang tertarik untuk lebih dalam soal green supply chain ini bisa mengantarkan gitu ya. Mungkin nanti prakteknya nanti lebih ke Pak Kris gitu ya, karena secara pengalaman ya seperti yang tadi Bu Dewi sampaikan, saya lebih banyak berkecimpung di bidang akademis. Kalau yang bisnis itu ya masih pemula lah, iseng-iseng gitu ya sama teman-teman. Terus juga di Cilox itu memang betul kami tujuannya memang mengadakan webinar-webinar, kemudian sharing-sharing, mengundang para industri gitu. Tujuannya ini untuk meningkatkan adanya kolaborasi tersebut gitu ya. Nah, saya tidak terlalu banyak soal perkenalan ini lagi, nanti dikira narsis gitu ya. Cukup segitu aja perkenalannya. Nah, jadi konten yang saya bawakan hari ini sebenarnya saya sadur banyak dari sebuah buku gitu ya. Sebuah buku yang judulnya Green Supply Chain. Ada cukup lengkap buku ini membahas tentang green supply chain dari A sampai Z. Mungkin nanti kalau teman-teman tertarik PM aja ke saya gitu ya, nanti saya akan coba berikan gitu. Tapi di sini ada empat modul atau pembahasan yang saya rasa cukup baik untuk mengantarkan diskusi kita soal green supply chain, sehingga nanti kalau kita ingin berdiskusi, berkolaborasi lebih jauh, kita bisa mempunyai baseline yang sama gitu ya, yang minimal percakapannya akan diskusinya akan lebih enak gitu ya, dan sambung menyambungnya akan lebih detail gitu. Oke, pertama terkait introduction, tentu saya akan nyambung dulu ya dari story-nya Mas Asrol ke green supply chain yang ingin saya jelaskan gitu ya, yang dibahas di berbagai buku dan materi dan modul yang saya pelajari dan kumpulkan gitu ya. Nah, kemudian framework green supply chain memang sudah tadi ada disinggung oleh Mas Asrol. Nah, di sini juga ada buku ini mempunyai, jadi framework supply chain itu ada banyak ya. Salah satunya yang pakai tadi ya score model ataupun di sini saya coba nanti ada singgung sedikit tentang ISO, tapi tidak mendetail gitu ya. Jadi framework green supply chain. Nah, kemudian ada ini yang cukup banyak dibahas. Ketika sebuah perusahaan itu bergerak dari yang anggaplah yang dari tanpa sistem menuju ke sebuah sistem, pasti ada ininya ya, proses transformasinya. Ini yang biasanya agak sulit gitu ya. Begitu pula ketika sebuah perusahaan bergerak dari traditional supply chain menuju ke yang green gitu ya. Belum lagi menuju ke yang sustainable gitu ya. Nah, di sini saya coba cuplik ya beberapa hal yang nanti menjadi pertama proses transformasinya itu sendiri, yang kedua adalah terkait apa sih yang menjadi faktor penghalang atau faktor yang justru menjadi driver atau motivator untuk bertransformasi dari tradisional ke green supply chain. Kemudian terakhir adalah ini masih soal framework tapi lebih ke bagaimana pengambilan keputusan dalam green supply chain itu apa sih bedanya dengan traditional supply chain gitu ya. Nah, ini 4 poin yang ingin saya sampaikan hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Well, oke. Karena tadi sudah dibuka dengan baik oleh Mas Asrol, jadi saya nggak perlu susah-susah lagi nih sebenarnya. Dari teman-teman yang supaya kita lebih interaktif sedikit gitu ya, saya ini coba bikin sebuah ya model kuis-kuisan ya, bukan kuis sih. Kalau ini survei-survei kecil-kecilan ya. Tadi ketika teman-teman sudah dipaparkan terkait green supply chain secara singkat gitu ya, kira-kira ataupun yang sebelum ini ya yang sudah pernah mendengar soal green supply chain gitu ya, kira-kira yang nyangkut di kepala, terus yang ketika ditanya green supply chain itu apa sih? Nah, coba dong kita share dulu sedikit supaya kita ada interaksi sedikit. Teman-teman bisa buka HP atau yang lagi join via laptop gitu ya, silahkan
coba dong saya minta tolong buka menti.com, terus masukkan kode ini 90970315. Kemudian nanti kita lihat sama-sama hasil surveinya. Menurut teman-teman semua, green supply chain itu seperti apa sih? Nah, gitu ya. Oke, menti.com, kemudian 90970315. Nah, kebetulan di sini sudah ada 82 peserta ya. Nah, ya saya nggak berharap semuanya akan join, tapi at least kita cobalah survei kecil-kecilan gitu ya. Silakan teman-teman coba dulu deh join gitu ya. Saya mungkin 2 menit ya, 2 menit, 3 menit. Pertama, masukkan dulu menti.com gitu ya. Buka menti.com, menti.com. Menti.com, oke. Nah, setelah kita masuk ke menti.com, itu nanti kan diminta semacam kode gitu ya. Kode menti.com. Nah, masukkan kodenya itu adalah ini yang saya taruh di layar ini ya. 90970315. Oke. Atau kalau teman-teman yang punya QR code scanner dari HP-nya bisa scan aja nih langsung QR code-nya ini gitu ya. Nanti kita lihat sama-sama hasil surveinya ya. 90970315 gitu ya. Nah, kemudian ada masukkan itu ada 3 inputan ya. Jadi masing-masing input itu bisa masukkan satu kata yang teman-teman anggap mendefinisikan atau apa ya istilahnya ya, merepresentasikan green supply chain gitu ya. Green supply chain. Ya, saya coba isi juga lah. Kita lihat, oke. Dari survei singkat ini kita lihat hasilnya dulu ya. Saya coba buka dari sini. Oke, nah ini sudah, banyak yang ikut ya. Ada 14 lumayan. Ya, oke. Sekarang kalau kita lihat paling banyak ada jargonnya ya, jargonnya green ya. Ada reduce, reuse, recycle. Nah, itu benar sekali karena memang program green supply chain seperti yang disampaikan Mas Asrul tadi fokusnya lebih ke bagaimana mengurangi dampak terhadap lingkungan ya. Zero waste gitu ya. Zero waste itu ada di keywordnya cukup besar. Nah, tujuannya memang ke arah yang sustainability, betul sekali. One step after you doing green adalah ketika kita sudah berhasil mereduce impact terhadap lingkungan, tentu kita juga harus berpikir secara social responsibility-nya seperti apa gitu ya. Nah, disitulah nanti akan muncul sustainability green sustainability supply chain gitu ya. Kemudian ada keyword-keyword lainnya seperti recycle, efisiensi, ramah lingkungan ya. Jadi banyak ke isu-isu lingkungan. Ini banyak sekali nih yang join ya. Thank you very much. Saya tadi expect-nya nggak begitu banyak ya. Nah, survei seperti ini melambangkan bahwa teman-teman mostly sudah ada bayangan sebenarnya apa itu green supply chain. Hanya saja memang, oke, ini tadi ada keyword yang menarik ya, circular supply chain. Nah, ini juga adalah sebuah keyword yang sebetulnya kalau bisa dibilang cukup tren di 2020-2021 ini. Karena banyak yang mengarahkan implementasi dari green supply chain ataupun sustainable supply chain itu realnya bisa dilihat di circular supply chain gitu ya. Jadi banyak yang membahas bahwa circular supply chain ini karena dia menggabungkan konsep circular economy dengan circular dengan supply chain. Jadilah dia sebuah circular supply chain di mana ada look back atau feedback dari end customer, arus balik ke hulu dari supply chain-nya itu gitu ya. Oke, saya rasa sudah ya. Ini survei yang cukup menarik gitu ya. Kalau teman-teman mau hasil survei ini nanti saya kirimkan lagi. Oke, nah itu pembuka yang sangat-sangat menurut saya baik ya, karena dari hasil itu kita bisa lihat keyword-keyword yang disampaikan itu menunjukkan bahwa teman-teman sebenarnya sudah ada bayangan green supply chain management itu seperti apa. Nah, mungkin karena sudah ada, jadi saya tidak akan terlalu berat untuk menyampaikan diskusi hari ini. Kita mungkin akan lebih banyak ke diskusi yang
tanya jawab nanti ya. Hopefully silahkan dimasukkan pertanyaannya. Tapi di sini saya coba mulai menyambungkan lagi ya dari yang Mas Asrul sampaikan tadi, di mana memang banyak sekali sebenarnya definisi supply chain management, definisi green supply chain management. Tapi kita nggak akan bahas soal definisi saja di hari ini kan, seperti yang kata Bu Fani gitu ya. Tapi mulainya coba dari sini gitu ya. Ketika kita bilang supply chain management, tentu tadi ya ada banyak aktor atau ada banyak stakeholder yang terlibat. Jadi bagaimana pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengintegrasikan aktivitas-aktivitas yang terlibat terkait aktor-aktor tersebut atau stakeholder tersebut. Bisa ada supplier, manufaktur, warehouse, ataupun tempat ya gudang gitu ya. Dimana yang kita inginkan adalah produk yang kita hasilkan itu bisa sedemikian hingga terdistribusi pada ini ada jargon juga ya biasanya di supply chain ya, right quantity, right location, and right time. Jadi tujuannya harus tentu produk atau jasa itu disampaikan pada kuantitas yang tepat, lokasi yang tepat, waktu yang tepat. Tapi juga harus mempertimbangkan bagaimana hal tersebut bisa dicapai dengan biaya yang seminimal mungkin secara sistem wide, ya. Jadi sepanjang rantai pasoknya biayanya minimum, dan juga mencapai service level yang dibutuhkan. Nah, ini dari definisi yang disampaikan di bukunya Prof. Simcilevi ya, salah satu faktor rantai pasok. Nah, bahkan ketika kita bicara persaingan bisnis saat ini, kadang persaingan bisnis itu bukan hanya antara satu perusahaan lawan perusahaan lain untuk produk-produk tertentu gitu ya, tapi bisa dibilang adalah persaingannya itu mulai dari persaingan rantai pasok melawan rantai pasok lainnya gitu ya. Karena kalaupun kita bilang saat ini ya hampir semua perusahaan itu melakukan kegiatan bisnisnya melibatkan perusahaan lain ya, secara tidak langsung ini bisa dibilang sebuah supply chain gitu ya. Jadi tidak terkecuali ya perusahaan besar, ini saya ambil contohnya, saya coba cuplik ya. Apple itu ketika memproduksi produknya si iPhone, ini baru keluar kan kemarin ya iPhone 13 ya. Suppliernya itu ternyata banyak sekali di belakang sebuah produk iPhone itu ya yang keluar itu. Nah, ini mungkin bukan versi iPhone 13 ya, ini yang agak lama. Kemudian kalau kita bandingkan mungkin kompetitor terdekatnya Samsung gitu ya. Samsung pun punya supplier rantai pasok sampai ke tangan kita si handphone itu, distributor retailernya itu, yaitu adalah rantai pasok yang mensupport bagaimana produk handphonenya Samsung itu bisa sampai di tangan kita gitu ya. Nah, jadi kita bisa bilang perusahaan besar tidak terkecuali itu harus mempunyai rantai pasok yang sangat-sangat kuat. Bahkan ada pepatah kalau soal rantai pasok ini ya sering dijadikan sebuah jargon ataupun pengawal diskusi soal rantai pasok. Ada yang dikatakan bahwa supply chain atau chain gitu ya is limited to the weakest link in the chain. Artinya the power of chain atau supply chain itu tergantung dari rantai terlemah dari sepanjang rantai pasok tersebut. Artinya kurang lebih gini, ketika sebuah organisasi, sebuah grup atau sebuah perusahaan itu bekerja bersama, jadi kekuatan dari kumpulan organisasi ini atau kumpulan dari grup ini, kekuatan utamanya itu tergantung daripada organisasi yang terlemahnya atau chain terlemahnya gitu ya. Jadi kita kebanyakan di rantai pasok ini ketika kita punya sebuah istilahnya weakest point, nah itu akan perlu pertimbangan khusus apakah perlu diganti ataupun perlu diimprove kinerjanya gitu ya. Oke, nah sekarang kalau kita bicara green supply chain, sebenarnya konsepnya tidak jauh berbeda. Bukan berarti ketika kita introduce new green supply chain kita totally meninggalkan supply chain management itu sendiri. Tidak. Justru konsep green supply chain ini berada pada naungan supply chain management, di mana dia akan tetap memikirkan adanya integrasi beberapa stakeholder tersebut. Hanya saja akan ada terkait penambahan gitu ya, penambahan pemikiran-pemikiran yang mengarah ke pengurangan dampak terhadap lingkungan dari aktivitas-aktivitas rantai pasok yang sudah dilakukan. Jadi aktivitas rantai pasok itu sedemikian hingga supaya dampak terhadap lingkungannya terkait
pencarian raw material, produksi dari barang atau jasa yang kita hasilkan, ataupun hingga proses distribusinya ke pelanggan akhir, itu dampak lingkungannya bisa dikurangi. Nah, itu yang konsep dari green supply chain. Nah, di mana ya tentu tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis is bisnis kan gitu ya. At the end of the day, tujuan dari perusahaan melakukan green supply chain haruslah tetap meskipun ya dia punya visi yang menurunkan dampak terhadap lingkungan, tapi tujuannya harus tetap ada profit di mana dengan adanya green supply chain diharapkan perusahaan itu punya competitive advantage gitu ya, keunggulan bersaing dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, kemudian juga green ini arahnya sebenarnya tidak, karena susahnya kan biasanya anggapannya oh green supply chain itu mahal gitu ya. Kalau kita improve dengan belum mikirin minimize cost yang sekarang, tapi sekarang sudah diminta mikirin lingkungan gitu ya. Terkadang memang itu terjadi gitu ya, karena di awal nanti ketika bicara barriers ke green supply chain kita bisa discuss lebih detail, tapi memang arah tujuan akhir dari green supply chain itu tetaplah harus membuat bisnis ini sustain, yaitu biayanya harus tetap bisa ditekan, ke customer satisfaction levelnya harus bisa meningkat, tapi secara langsung ataupun tidak langsung memikirkan dampak terhadap lingkungan. Jadi itulah konsep green supply chain yang perlu diperhatikan. Ya, ini saya ada sebuah video supaya tidak terlalu bosen ya dengan materi-materi yang menunjukkan bagaimana ini sustainability bicaranya, tapi kurang lebih dia masih terkait soal green gitu ya. Bagaimana perusahaan besar seperti Unilever gitu ya untuk membuat mengimplementasikan konsep sustainable, ataupun kita bisa bagian dari green supply chain adalah bagian dari sustainability. Jadi kita bisa lihat contohnya gitu ya. Nah, saya coba izin putar videonya ini mungkin 2 menit ya kalau nggak salah, ini panjang videonya. A simple tea bag. Every year, consumers use millions of them. All of Unilever's products, including tea bags, go on a journey before and after they are enjoyed by our consumers. We call this the value chain. It works like this. First, we get the raw materials. Then we make them into a product and deliver it to a shop. Then our consumers buy it, use it, and eventually throw it away. But each step in the value chain also has an impact on the environment. Here at Unilever, we want to reduce that impact and grow our business at the same time. The value chain lets us see where our biggest impacts are, so that we can focus our efforts. So for example, Unilever's hundreds of factories only add up to 3% of our total greenhouse gas footprint. Around 26% of our impact comes from suppliers when they produce raw materials, and around 68% comes from the millions of consumers when they enjoy our products. So, most of Unilever's impacts aren't our problem, right? Wrong. We want to reduce the impact of our products before they enter and after they have left our factories. We work as a team with our suppliers, customers, and our consumers to reduce the impact of our products. We have ambitious plans to grow our business, but growth at any cost is not an option. We want to work to help consumers enjoy our products and cut the environmental impact at the same time. Every day, thousands of suppliers help us make our products, and 2 billion people use them. The maths is pretty simple. If we get ourselves, each of our suppliers, customers and consumers, to be a little more sustainable, these small actions will add up to a big difference. A really, really big difference. Oke, ya itu tadi videonya ya. Saya kembali ke slide-nya dulu. Jadi memang seperti yang teman-teman lihat di video tadi,
memang usaha untuk mengimplementasikan green supply chain, atau di sana di Unilever tadi sebutnya sustainable supply chain, itu tidak bisa dilakukan sendiri gitu ya. Kalau sendiri tadi, misalkan di Unilever, memang dari pabrik, dari distribusinya mereka sudah efisien, anggaplah begitu. Tapi ketika di supplier mencari raw material, ketika consuming the product, itu tinggi impact-nya. Jadi tidak bisa hanya dari satu sisi saja melakukan apa namanya gerakan green ini, gitu ya. Nah, di sini kalau berdasarkan buku yang saya sadur gitu ya, dari Achilles dan Harios ini yang masih cukup relevan 2019 gitu ya. Green Supply Chain Framework itu ada tiga pos utamanya gitu ya. Pos yang terkait inputnya, oke, pos terkait aktivitas yang akan dilakukan di dalam Green Supply Chain, pos terkait outputnya, dan ini berupa closed loop gitu ya. Nanti hasilnya itu akan kembalikan untuk mengevaluasi apa sih input yang harus diperbaiki. Dari input yang sudah dicek itu akan memperbaiki juga apa yang menjadi main activity-nya. Ini framework cukup umum ya kalau mau dipakai, hanya saja belum ke level detail, ke level perhitungan. Ke level detail itu nanti masuknya tools, itu masih ada seperti yang digunakan Mas Asrol tadi ya. Itu masih ada, ini belum menyentuh hitung-hitungannya gitu. Nah, tapi beberapa hal di sini memang sudah dibahas sebelumnya oleh Mas Asrol juga. Jadi pertama dari level manajemen dulu, harus ada planning yang baik, eksekusi yang sesuai dengan plan yang dilakukan, dan monitoring ya. Ini adalah salah satu 3 proses utama, monitoring dan controlling. Ya, planning, eksekusi, dan monitoring and controlling yang merupakan 3 proses utama di Green Supply Chain Management, ataupun sebenarnya manajemen secara umum ya, yang harus punya framework ini harus ada di main activity-nya gitu ya. Kemudian mengidentifikasi roles atau main player-nya, kemudian baru masuk ke apa yang bisa dilakukan untuk implementasi green-nya itu sendiri. Jadi mulai dari procurement tadi ya, ngomongin soal raw material, suppliers, itu ada sendiri namanya green procurement. Kemudian di dalam tadi ya productivity index-nya yang disampaikan Mas Asrol bisa jadi masuk ke dalam green manufacturing gitu ya. Nah, kemudian di lokasi lain gitu ya juga di manufacturing banyak yang membahas soal bagaimana membuat green packaging. Research itu terdiri dari banyak lebih detail soal green packaging ini banyak sekali. Mulai dari apakah green package-nya ini diterima dengan baik oleh customer, apakah dari segi produksi itu bisa dimasuk nggak cost-nya, nah, itu ada sendiri research yang cukup banyak soal itu. Kemudian green warehousing, bagaimana kita sebenarnya menyimpan barang itu adalah sebuah waste gitu ya, karena terlalu lama menyimpan itu makin besar biaya yang dilakukan, impact terhadap lingkungan pun sebenarnya makin banyak gitu ya. Nah, selain itu juga mungkin ada konsep sharing warehouse, itu juga masuk ke dalam konsep green warehouse. Kemudian green logistik, penggunaan transportasi yang lebih kecil dampak terhadap lingkungannya, mulai banyak yang shifting dari oil based transportation ke udah ke gas, habis itu sekarang ke electricity gitu ya. Nah, kemudian ada juga konsep namanya life cycle assessment. Jadi setiap produk di setiap fase produknya, mulai dari dia dicari raw materialsnya, diproduksi sampai dia selesai digunakan, itu di-assess berapa sih banyak karbon yang dihasilkan gitu ya. Itu ada sendiri tekniknya gitu ya. Saya tidak membahas detail di sini, hanya saja ini saya kenalkan beberapa keyword yang mungkin kalau teman-teman dari industri, dari mahasiswa ataupun dari akademisi tertarik untuk berkolaborasi ya gitu ya. Nah, dengan saya, dengan Mas Hasrol, dengan Bu Dewi gitu ya, atau teman-teman lainnya. Jadi ini adalah multi framework gitu ya, multidisiplin. Sebuah permasalahan yang seharusnya tidak diselesaikan hanya dari bidang-bidang ilmu tertentu saja gitu ya. Oke, nah pertama kalau dari soal input ya tentu input terkait supply chain driver sebenarnya ada dari Profesor Chopra begitu ya, di bukunya menyampaikan ada 6 hal yang biasanya menjadi supply chain driver. Ada fasilitas, inventory, transportasi, informasi, sourcing, dan pricing. Hanya saja kalau konsep
supply chain tradisional itu ada dua tadi arahannya ya, mau minimize cost apa maximize profit. Itu diimplementasikannya ke dalam strukturnya ini. Apakah kalau minimize cost tentu mengarah ke bagaimana mengefisiensikan supply chain. Kalau maximize profit itu arahnya kemungkinan maximize revenue itu arahnya ke bagaimana meningkatkan sales terhadap pelanggan. Jadi lebih responsif terhadap pelanggan yang dimiliki. Tapi kalau sudah masuk ke green supply chain tidak hanya dua ini gitu ya. Ada impact terhadap lingkungan yang juga perlu dipikirkan. Nah, kalau outputnya gitu ya, kalau biasanya supply chain itu punya jargon 5 rights gitu ya. Right amount, right price, right time, right place, right quantity. Tapi kalau dia masuk ke green, ada satu tambahan. Jadi saya tambahin right plus gitu ya. Right impact gitu ya. Jadi meskipun dia harganya bagus, kualitasnya bagus, waktunya bagus, tepat gitu ya, place-nya bagus, kualitasnya bagus. Tapi ketika kita lihat in the long run dia impact terhadap ekologi gitu ya, tidak baik bagi sustainable dari lingkungan ini, nah berarti dia tidak right impact, berarti kurang dia implementasi green supply chain-nya. Gitu. Jadi ada satu plusnya itu ya yang perlu dipikirkan. Oke, nah ini terkait bagaimana sih tadi ya, ini sudah dijelaskan sama Mas Asror, supply chain management itu evolusinya seperti apa. Nah, sampai di titik ini di akhir tahun 2000-an itu sebenarnya supply chain yang dikembangkan itu sudah masuk ke standar supply chain sekarang hitungannya. Dia bukan lagi sebuah hal yang baru gitu ya. Jadi dia sudah berevolusi mengikuti teknologi evolusi dari teknologi mulai dari 1.0 tenaga mesin uap sampai 4.0 sekarang kan ya banyak menggunakan teknologi seperti IoT, big data, artificial intelligence. Nah, itu yang akan mengarah ke next supply chain framework gitu ya, transformasi supply chain berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini standar supply chain ini ya termasuk sudah tadi ya bagaimana responsif dan efisien gitu ya. Nah, ketika kita bicara transformasi berikutnya, nah ini supply chain yang standar tadi setelah industri 4.0 ataupun nanti menjadi society 5.0, dia ada dua pengembangannya. Apakah mau ke arah lean supply chain yang benar-benar cost efisiensinya sangat-sangat tinggi gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya perkembangan dari supply chain yang teman-teman di Jepang gitu ya, di konsep Toyota Waste-nya itu, di mana segala yang dilakukan dalam supply chain itu ketika dibutuhkan baru dipakai gitu ya, reduce waste as much as possible gitu ya, itu arahnya lean supply chain. Gitu. Tapi di sisi lain, ketika demand itu semakin susah diprediksi gitu ya, kalau semakin mudah diprediksi, semakin gampang kita mengimplementasikan lean supply chain gitu ya. Karena memproduksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer itu adalah yang benar-benar diharapkan oleh lean supply chain. Biayanya sangat minimum. Tapi ternyata yang terjadi itu tidak bisa diprediksi dengan mudah gitu ya. Kadang-kadang ada tipikal produk tertentu harus benar-benar mampu mengikuti gitu ya. Mengikuti naik turunnya pasar gitu ya. Misalkan produk-produk teknologi gitu ya. Produk-produk teknologi itu agak jarang yang bisa mengimplementasikan super lean supply chain gitu ya. Dia harus ada punya konsep agile-nya. Dia harus bisa menerka, membaca apa sih, kemana sih arah demand itu. Atau kalaupun bisa mengarahkan keinginan consumer itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu ya. Apple salah satunya yang cukup berhasil melakukan itu ya, ketika semua bermain dengan dulu belum ada touchscreen handphonenya, ataupun yang sudah main touchscreen handphonenya ketika iPhone pertama kali keluar, mereka berhasil menggayat sangat besar porsi dari pasar smartphone waktu itu ya, meskipun sebelumnya udah ada pasar itu gitu ya. Jadi agility dari perusahaan tersebut cukup tinggi gitu ya. Arahnya ke agile supply chain. Meskipun ya akhir-akhir ini kita udah mulai lihat bahwa agak sedikit inovasi yang dilakukan, tapi kita tetap melihat beberapa contoh ke belakang dari Apple itu banyak implementasi dari agile supply chain-nya baik gitu ya.
Tapi kita tidak bisa bilang juga semua perusahaan itu masuk lean atau semua perusahaan itu masuk agile. Itu agak susah mengklasternya. Kebanyakan perusahaan akan mengimplementasikan strategi hybrid. Jadi tidak benar-benar lean, tidak benar-benar agile, sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah, terus green supply chain itu di mana? Green supply chain berdasarkan buku yang saya sadur ini, dia itu sebenarnya bagian dari standar supply chain yang diimplementasikan dengan konsep lebih ke arah mengurangi dampak terhadap lingkungan. Jadi kalau kita bilang itu lean ataupun agile tidak bisa juga. Dia lebih ke konsep gabungan dari semua ini. Nah, di mana awalnya itu biasanya ini ya first step dari mengarah ke green supply chain adalah memanfaatkan program-program CSR. Karena program-program CSR biasanya sudah dimandatkan oleh pemerintah ataupun sudah disiapkan oleh perusahaan itu sendiri gitu ya. Program-program CSR ini biasanya diiterasi gitu ya, diimprove. Kalau CSR kan sifatnya itu belum terembed biasanya dengan apakah sudah mempertimbangkan faktor ekonominya dari atau biasanya hanya di internal perusahaan gitu ya, tidak melibatkan pihak eksternal, di mana kalau green supply chain itu termasuk supplier, termasuk customer kita itu biasanya dilibatkan. Nah, biasanya pengembangan dari program CSR ini yang akan membentuk inisiasi dari green supply chain. Nah, inisiasinya ini biasanya ada tiga macam ya. Ada yang top down, ada yang bottom up, ada yang hybrid gitu ya. Top down itu biasanya ada unsur dari pemerintah yang melakukan intervensi sedemikian hingga perusahaan-perusahaan ini terpaksa harus mengikuti. Jadi ketika ada peraturan government rules gitu ya, misalkan ada pengurangan pajak untuk carbon tax gitu ya misalkan ya, yang di Eropa sudah mulai diimplementasikan, perusahaan melihat ini sebagai ini salah satu untuk bisa dipakai untuk mereduce cost saya gitu ya, mereduce tax itu yang keluar gitu kan. Nah, jadi tipikal yang seperti ini adalah disebut dengan top down approach. Di sisi lain ada juga yang bottom up approach, dari inisiasinya berawal dari dalam perusahaan itu sendiri, yang harapannya ke depan akan ya tentu ya tadi ya bisnis is bisnis, kembali ke either dia mau cari competitive advantage dari segi dilihat oleh customernya sebagai perusahaan yang ramah lingkungan sehingga bisa mempromosikan lebih baik produknya, atau dari segi cost ke depan akan lebih murah gitu bisa saja. Oke. Nah, ini saya lebih ke detail soal ketika kita sudah tahu ya bagaimana transformasi yang dilakukan dari traditional supply chain ke green supply chain, manfaatnya apa saja. Nah, di sini kita coba lihat apa sih yang biasanya menjadi enablers dan barriers dari green supply chain. Nah, riset-riset terkait ini juga banyak sekali. Kalau mau dikembangkan juga masih banyak peluangnya, di mana ketika kita mengimplementasikan supply chain, green supply chain, itu masalahnya tidak hanya ada di hitung-hitungannya saja gitu ya. Ketika kita bilang, oh Anda secara green supply chain masih sekian persen gitu ya. Tapi sebenarnya masalahnya itu lebih dalam lagi kalau memang mau diimplementasikan. Misalkan ya, di sini ada 10 hal yang biasanya secara internal, nanti kita bahas secara eksternal juga, yang menjadi penghalang. Mengapa sih green supply chain itu sulit diimplementasikan di sebuah perusahaan? Yang pertama ada kekurangan expert biasanya ya. Expert terkait, gimana sih sebenarnya yang dikategorikan sebagai green, yang mana tidak. Kemudian ketika mau kita adopt teknologinya, yang memahami cara pemakaian teknologinya itu tidak begitu banyak gitu ya. Kemudian ada persalahan miskonsepsi, misinterpretation, artinya salah tanggap lah soal environment issue ini sebenarnya seperti apa gitu ya. Ada yang banyak yang tidak percaya dengan climate change gitu ya, kurang informasi gitu ya, ataupun dari kalau misinterpretation ya, secara accounting, secara hitung-hitungan keuangan biasanya nggak masuk tuh, environmental benefit itu nggak bisa dihitung secara finansial gitu ya, itu agak susah ngitungnya gitu ya. Kemudian bagaimana kita merasionalkan implikasi dari gerakan green yang dilakukan di perusahaan itu juga kurang bisa kadang-kadang susah dihitungnya gitu ya. Kemudian perusahaan mengharapkan short term profit dan sebagainya. Ini banyak sekali yang bisa kita bahas.
Tapi saya rasa ini kalau mau dibahas lebih dalam, lebih baik kita arahkan ke diskusi yang lebih kecil lah, yang supaya kita bisa lebih dalam bahas ini gitu ya. Kemudian ada eksternal ya, secara eksternal misalkan aturan, kemudian teknologi yang kita butuhkan kadang-kadang belum ada, funding yang dari eksternal itu cukup sulit untuk didapatkan gitu ya. Kemudian seperti sekarang ini, kalau kita bicara green sekarang mungkin bukan prioritas utama adalah bagaimana survive dulu di era pandemi ini gitu ya. Nah, itu yang menjadi penghalang, itu contohnya dari eksternal economic, policy, dan market. Kemudian lebih detail soal internal driver. Nah, tadi bicara barrier, sekarang bicara drivernya. Dari bicara driver ini lebih ke apa sih yang biasanya menjadi penggerak orang atau perusahaan itu masuk ke green supply chain. Nah, ini saya coba ringkas dari satu buku tersebut. Most likely ketika di perusahaan teman-teman atau di teman-teman mahasiswa melihat ada hal-hal ini yang muncul di sebuah perusahaan, itu bisa dieksplor lebih detail apakah arahnya nanti bisa mengimplementasikan green supply chain gitu ya. Pertama misalkan adanya manajemen environmental management system atau keinginan untuk melakukan continuous improvement dari top level gitu ya. Kemudian adanya inisiatif secara voluntary, kemudian dari leadership-nya, kemudian apakah dibutuhkan pelaporan terhadap environment itu kalau ada secara internal kemungkinan besar akan bisa mengarah ke green supply chain. Kalau dari eksternal justru lebih banyak lagi drivernya gitu ya. Saya nggak baca satu-satu gitu ya. Oke. Nah, ini saya mau putar sebuah video lagi. Ini terkait konsep. Konsep tadi yang saya bicarakan di luar itu sedang ngetrend mengarahkan green supply chain, sustainable supply chain diimplementasikan dalam circular supply chain. Nah, ini mungkin bisa jadi gambaran sedikit apa sih circular supply chain. Implementasinya akan beda-beda di setiap perusahaan, tapi ini model yang propose oleh teman-teman di MIT gitu ya, terutama bagian logistik. Jadi saya rasa sangat pas untuk forum diskusi hari ini. Oke, saya izin putar videonya dulu ya. Currently, in the US, only 9% of plastics packaging is recovered. We're wasting a valuable resource. But we have a circular solution, and we'd like you to be a part of it. Imagine a tube of toothpaste or a deodorant stick, common consumer goods that we use daily. As we do, we end up with empty containers, tens of millions of them. We may wonder, do I recycle them? Do I throw them away? Even if I do my part, how do I know they're actually being recycled? Millions of people ask these questions to the tune of 35 million tons of plastic each year. We think we've found a solution. Packaging experts at Colgate-Palmolive teamed up with scientists at MIT's Center for Transportation and Logistics to identify and quantify potential value streams missing in current supply chains. We identified business models that could change how we think about, buy, use, and dispose of the plastics that carry our daily necessities. Today, more and more people buy online. Our product moves from factory to warehouse to our online retailer's fulfillment center. Then, in what's called the last mile, a delivery person brings our purchase to our front door, and that accounts for a bulk of the logistics cost. Right now, this person leaves our door empty-handed, but should they? We'll get to that. First, a bit about the end of life for our common containers. Because of location, recycling constraints, or even international agreements, or maybe because of their size, chemistry, or material complexity, many containers are just not recycled. If only 9% of plastics packaging is recycled, the rest go to landfill, or worse. Of recovered plastic, half gets incinerated for energy, and less than 2% is actually recycled in a closed-loop or bottle-to-bottle system. We think there's a better way. In this new model, we take advantage of two leverage points. One, when we make our decision to buy, and two, when the delivery person is at our door. Remember that toothpaste tube or deodorant package? Imagine we're online and we choose circular economy as we click to purchase. We buy packaging specially designed to be taken back. We all get to do the right thing, the last mile generates an additional value, and we can track our circular product back into the recycling system. Now, when the delivery person is at our door, they no longer leave empty-handed. They pick up valuable empty containers and return them to smart sort centers. If we can receive a package through delivery, we can now recycle automatically, no matter where we live.
You might say, this is nothing new, our grandparents did it with milk bottles. Yes, but rather than reuse the same container, plastics are now ground to pellets to be used as raw material for new tubes and bottles. We envision collecting massive amounts of packaging data and using automation to enable an efficient take-back system that captures containers too small or too complex to recycle in current large-scale systems. Our models found a profitable business opportunity with low startup costs that dramatically increases recycling rates. In a medium-sized city, it would yield over $8 million a year in profit and reuse 8,500 tons of plastic just to start. Not bad considering we currently pay for recycling through city taxes and fees. So, by providing clear customer choice, digital systems sharing, intelligent take-back, and innovative manufacturer design, circularity can be a wave of the future, and we'd like you to be a part of it. Ya, jadi itu lumayan menarik ya konsepnya. Tapi saya rasa kalau rekan-rekan ingin mengimplementasikan itu perlu modifikasi lagi untuk bisnis atau perusahaan masing-masing. Well, nah ini saya mau sampaikan ya. Kalau kita bicara pengambilan keputusan gitu ya dalam supply chain, itu ada banyak sekali mekanisme metode yang bisa diambil gitu ya. Nah, saya sendiri mengeksplor gitu ya, pengambilan keputusan itu memang tergantung ya, apakah di level strategis, di level taktikal, atau di level operasional. Tapi saya sendiri percaya bahwa pengambilan keputusan itu ketika didukung oleh data yang baik gitu ya, pengolahan data yang baik, decision support, data driven decision, itu akan menghasilkan kombinasi antara pengambilan keputusan berdasarkan intuisi pimpinannya gitu ya, ataupun pengambil keputusan dibantu dengan support dari data yang baik, itu akan menghasilkan keputusan yang sedemikian hingga bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Nah, salah satu mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan data itu ada yang disebut dengan analytics approach. Nah, di sini yang saya ingin tawarkan adalah ketika kita ingin mengimplementasikan green supply chain, memang supply chain itu tidak bisa terlepas daripada operational gitu ya. Jadi ketika kita bicara green supply chain, kita juga harus memikirkan level-level detailnya. Apakah desainnya, apakah suppliernya, apakah procurementnya, manufacturing, packagingnya begitu ya. Nah, di masing-masing level detail operasional ataupun fungsi yang ada di supply chain tersebut atau di perusahaan tersebut, pengambilan keputusannya itu ada banyak sekali permasalahan yang harus dilakukan gitu ya. Tapi pengambilan keputusan berdasarkan data, nah ini bisa dicek nih teman-teman semua, atau kalau yang belum pernah mendengar sebelumnya, analytical approach ini cukup baik gitu ya untuk bisa diadopsi. Nah, di mana ada 3 level yang harus dipenuhi sebelum kita bisa, bukan berarti harus semua dipenuhi ya, tapi 3 hal yang bisa diambil dari masing-masing analytics approach ini. Pertama, sebelum mengambil keputusan, tentu kita harus mengetahui dulu apa yang terjadi. Nah, tools-tools yang bisa membantu untuk mengetahui apa yang terjadi di sebuah, sebelum kita mengambil keputusan, itu disebut dengan descriptive analytics. Nah, ini termasuk tentang visualisasi data, mengetahui bisnis proses, itu ya, itu yang disebut dengan descriptive analytics tool. Setelah kita punya data yang bagus gitu ya, kita bisa mendeskripsikan data itu untuk mengetahui apa yang terjadi, baru kita bisa beranjak. Sebelum kita ngambil keputusan, kan alangkah baiknya kalau kita bisa tahu nih apa yang akan terjadi gitu ya, dari data yang kita punya, polanya kita ketahui apa yang akan terjadi. Ini kita bisa pakai namanya predictive analytics tools. Ini ada banyak ya, masing-masing bidang tadi ada toolsnya sendiri-sendiri yang bisa digolongkan ke dalam deskriptif, prediktif gitu ya. Dan terakhir adalah ketika kita bisa memprediksi dari data yang kita miliki, seperti dokter gitu ya, kita bisa tahu, oh kamu simptomnya apa, penyakitnya di mana, dokter akan bisa membuat preskriptif yang tepat untuk gejala-gejala tersebut. Nah, di pengambilan keputusan berdasarkan data driven, yaitu analytics approach, ini juga ada tools-tools yang disebut dengan prescriptive analytics. Nah, yang saya tawarkan hari ini adalah bagaimana, yuk teman-teman, mungkin kalau memang yang sudah tahu, yuk kita explore lagi bagaimana mengimplementasikan analytics ini di green supply chain, atau nanti ke depannya ke sustainable supply chain gitu ya. Nah, ini untuk topik berikutnya gitu ya, siapa tahu nanti bisa diundang lagi sama Bu Dewi gitu. Oke. Dan di akhir presentasi ini saya mau menyampaikan
memang tadi benar ya yang disampaikan Mas Hasrul, green supply chain itu bicara banyak soal bagaimana at the end of the day kita pengen tahu seberapa baik sih implementasinya. Ya, kalau dari research kita bisa pakai apa namanya performance model gitu ya. Kalau dari segi perusahaan biasanya ngukur dari KPI-nya. Nah, yang tadi ketika Mas Hasrul sampaikan supply chain operation reference itu saat ini memang banyak sekali digunakan untuk mengukur performance kemudian KPI dari supply chain. Nah, terkait green supply chain ini saya coba research lebih detail lagi kemarin. Ternyata ada gitu ya yang namanya green score gitu ya, green supply chain operation reference, di mana indikator-indikator yang digunakan di supply chain tradisional itu diadopsi untuk mengukur bagaimana implementasi di green supply chain. Nah, ini ya salah satu contohnya yang dilakukan oleh salah satu senior kami, Pak Saroni ya, yang penggiat supply chain Indonesia. Saya ambil dari websitenya gitu ya. Bagaimana skor model itu, yang ini mungkin lebih ke KPI-nya ya, di masing-masing skor itu kan biasanya membagi aktivitas di supply chain itu dari plan, source, make, delivery, return, nama enabler gitu ya. Di masing-masing aktivitas itu apa sih yang bisa diukur jika terkait dengan green supply chain gitu ya. Nah, ini singkat saja karena waktunya juga sudah lumayan saya extend ini. Jadi di akhir saya sih berharap lebih banyak kita bisa diskusi gitu ya. Nah, ataupun kalau teman-teman butuh materi ini nanti saya akan bisa berikan, termasuk reference-reference yang ada tadi ya. Oke, demikian mungkin dari saya soal introduction to green supply chain. Saya bisa kembalikan dulu ke Bu Dewi, silakan. Baik, terima kasih Pak Wira. Sangat luar biasa sekali